Shalom saudara yang diberkati Tuhan, hari yang indah Tuhan berikan kepada kita hari ini. Dan mari saudara, di kesempatan yang indah ini saya mengundang saudara sekalian untuk kembali hari ini kita meneruskan pembacaan Alkitab. Dan puji Tuhan, hari ini saudara kita sudah ada di pembacaan firman Tuhan di kitab Kejadian pasalnya yang ke-25. Saudara, dari kami Elkana Ministry mengucapkan selamat bergabung untuk saudara-saudara yang baru melihat tayangan ini. Mari bersama saudara untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saudara-saudara seiman hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kami bersyukur siang ini Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kami ada. Oleh karena kasih Tuhan kami ada. Kami akan sama-sama membuka Alkitab kami. Kami akan sama-sama membaca Alkitab Tuhan. Kesempatan yang sangat indah Engkau berikan buat setiap kami. Kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang baik memberkati setiap kami yang datang untuk membaca firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, membuka setiap pemikiran kami. Sehingga hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kami pahami, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itu yang disediakan Tuhan buat kami siang hari ini. Pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, pengenalan kami yang benar tentang Engkau, pribadi Yesus yang kami kasihi. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati, menuntun kami semua siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita siang hari ini, saudara. Buat semua saudara-saudara yang mungkin sedang dalam perjalanan, belum punya kesempatan untuk membuka Alkitab, mari kami mengundang saudara untuk mendengarkan saja firman Tuhan yang akan kami baca di siang hari ini. Hari ini kita akan masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34. Di sana ada 4 perikop saudara yang akan kita baca. Yang pertama, keturunan Abraham dari Ketura. Yang kedua, Abraham meninggal dan dikuburkan. Yang ketiga, keturunan Ismail. Dan yang keempat, Esau dan Yakub. Jika saudara sudah siap dengan Alkitab saudara, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Ayatnya yang ke-7. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Elohim memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi.
Kita lanjut perikop keturunan Ismail ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdil, Mibsam, Misima, Duma, Masah, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Perikop selanjutnya Esau dan Yakub ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat yang terakhir, ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekian pembacaan Alkitab kita hari ini, saudara. Saya percaya pembacaan siang hari ini menjadi remah dalam setiap hati kita. Kita akan terus mengulang-ulang untuk membaca firman Tuhan ini, dan saya berdoa saudara semakin kuat, teguh berdiri untuk membaca firman Tuhan hari demi hari sampai selesai. Terima kasih saudara untuk hari ini, kebersamaan hari ini.
Kami dari Elkana Ministry mengucapkan juga banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah subscribe, yang sudah share video-video kami. Kami berdoa semua saudara-saudara diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan dari Elkana Ministry. Biarlah saudara engkau diberkati dalam apapun yang engkau lakukan hari ini, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau sedang usahakan, percaya dan berdoa maka Tuhan memberkati apapun yang engkau sedang kerjakan. Terima kasih saudara, biarlah hari ini kita semua ada dalam hati yang bersuka cita karena kita sudah membaca firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.